Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, ternyata sampai saat ini masih ada saja orang yang suka mengeluarkan kata-kata atau ucapan atau ekspresi yang merendahkan dan merusak kehormatan seseorang atau merusak nama baik seseorang, seperti dengan mengatakan orang lain banci. Mengatakan atau menyebut orang lain dengan kata banci sudah termasuk tindak pidana penghinaan. Penghinaan sendiri merupakan perilaku seseorang yang bertujuan untuk menyerang, menjatuhkan kehormatan atau merendahkan martabat seseorang. Mengatakan orang lain banci termasuk ke dalam tindak pidana penghinaan ringan. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 315 dikatakan tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pidana denda Rp4.500 yang jika dikonversi menjadi Rp4.500.000. Sedangkan dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026, penghinaan ringan diatur di dalam pasal 436. Pada pasal 436 dikatakan, penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, denda kategori 2 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf B yaitu sebesar Rp10 juta. Ketentuan ini mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan atau di muka orang yang dihina itu sendiri, baik secara lisan, tulisan maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya. Kemudian jika penghinaan dengan mengatakan orang lain banci dilakukan melalui media elektronik, maka pelaku penghinaan dapat dituntut berdasarkan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa pasal 45 ayat 1, pasal 27 ayat 3 ini telah dicabut oleh KUHP baru atau oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana KUHP baru ini baru mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Kemudian perlu diketahui juga bahwa berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, nomor KB-2-6-2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada angka 3 huruf B dikatakan bahwa dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 PUU datar 6 2008 tersebut, maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana yang dimaksud pasal 315 KUHP yang menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk acuan dalam pasal 27 ayat 3. Dari ketentuan ini maka untuk menuntut pelaku yang melakukan penghinaan ringan dengan mengatakan orang lain banci, maka menggunakan ketentuan KUHP yaitu pada pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pada angka 3 huruf E dikatakan bahwa delik pidana pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Kemudian pada angka 3 huruf F dikatakan korban sebagai pelapor harus orang perorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Nah, sahabat penyuluh, demikian sedikit yang saya sampaikan terkait dengan penghinaan ringan dengan mengatakan orang lain banci. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.